Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Al-Hikayat yang beriman, marilah kita senantiasa membacakan sholawat kepada Nabi kita, dengan harapan semua urusan kita dipermudah oleh Allah dan dilapangkan rizkinya dengan sebab membaca sholawat, dengan bacaan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin. Dan jangan lupa bantu tekan tombol subscriber-nya. Terima kasih. Keharaman mengonsumsi babi telah dimaklumi secara luas di kalangan umat Islam, sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 173 dan hadits-hadits Nabi Muhammad SAW. Namun demikian di zaman yang makin terbuka seperti sekarang, banyak orang mempertanyakan, mengapa babi diharamkan? Apa alasannya? Selain ayat Al-Quran dan hadits Nabi SAW, ada yang berargumentasi bahwa keharaman itu karena daging babi mengandung jenis cacing yang telurnya tidak bisa mati walau sudah dimasak, sehingga tidak sehat bila dikonsumsi. Cacing pita, Taenia solium, cacing spiral, Trichiella spiralis, cacing usus, Fasciolopocis busci, dan semisalnya sering disebut sebagai jenis-jenis cacing yang ada pada babi dan tidak sehat bila dikonsumsi. Selain itu, pola hidup babi yang jorok juga sering dikemukakan sebagai alasan yang memperkuat keharaman mengonsumsi babi. Namun, argumentasi di atas perlu ditinjau ulang bila dihadapkan pada fakta bahwa kemajuan teknologi dapat menyelesaikan ancaman atau kekhawatiran atas bahaya yang ditimbulkan daging babi. Demikian pula peternakan babi juga dapat dikelola secara bersih dan higienis. Lalu adakah argumentasi lain yang dapat merasionalisasikan keharaman babi? Dalam hal ini, selain karena kenajisannya, keharaman mengonsumsi daging babi juga karena sifat-sifat buruknya, seperti kesenangan dan ketertarikan yang sangat kuat pada hal-hal yang dilarang dan tidak ada rasa gairah atau kecemburuan padanya. Padahal setiap makanan pasti mempengaruhi orang yang memakannya, dan sifat-sifat buruk babi lambat laun pasti akan menular kepadanya. Oleh karenanya babi diharamkan. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dengan menjelaskan, Qolal ulama, wali anal gida yasiru jauharon min badanil mutagodi fala buddha, wa ayah sulalil mutagodi akhlakun wasifatun min jingsin makana hasilan minal gida wal hinjiru matbuun ala akhlakin jamimatin ziddan minha al-hirsu al-fahishu wa rokbatu sadida filman hiyati wa adamul goiroti fahurima akluhu alal insan li ala yatakayafu bitilkal kaifiatil qobihah. Artinya, ulama berkata, dan mengonsumsi babi hukumnya haram karena makakan akan menjadi jauhar, zat, pada tubuh orang yang memakannya, lalu ia pasti akan terpengaruh oleh akhlak dan sifat apa yang dimakannya. Padahal babi diciptakan sejak awal dengan mempunyai sifat-sifat yang sangat tercela, di antaranya kesenangan dan ketertarikan yang sangat kuat pada hal-hal yang dilarang dan tidak ada rasa gairah atau kecemburuan padanya. Karenanya orang diharamkan memakannya agar sifat-sifat buruk babi itu tidak tumbuh pada dirinya. Oleh karena itu dahulu ketika komunitas kaum Frank, sekelompok suku Jermanik yang mulai eksis di masa Kekaisaran Romawi, terbiasa memakannya, maka hal itu membuat mereka meledak-ledak menerjang berbagai larangan agamanya, yaitu Nasrani. Bahkan mereka pun tak punya rasa cemburu ketika pasangannya diganggu orang lain. Hal ini berbeda dengan kambing misalnya. Menurut ulama kambing tidak punya sifat-sifat buruk sebagaimana babi, sehingga memakannya tidak akan menyebabkan orang tertulari sifat-sifat buruk seperti itu. Tentu sebenarnya kambing juga punya sifat buruk, tapi sifat buruknya tidak separah babi, sehingga tujuan utama memakannya yaitu untuk mendapatkan asupan energi bagi tubuh, tidak dapat digugurkan karena bahaya yang lebih besar sebagaimana bahaya memakan babi. Banyak yang belum tahu bahwa masalah fikih seputar babi itu lumayan kompleks. Misalnya, apakah yang diharamkan itu hanya daging babi saja atau juga kulitnya, lemaknya, bulunya dan lain-lain? Imam Dawud Az-Zahiri bilang dagingnya saja yang haram. Mayoritas ulama bilang semua yang ada di babi itu haram. Dan apakah kulit babi itu suci setelah disamak? Mayoritas ulama mengatakan tetap najis, sementara sebagian ulama mengatakan sama dengan kulit binatang lainnya yang setelah disamak menjadi suci dan boleh dipakai sebagai bahan jaket, sepatu, tas dan lain-lain. Apakah babi itu najis? Mazhab Syafi'i mengatakan itu najis dengan dianalogikan kepada najisnya anjing. Mazhab Maliki mengatakan babi tidak najis. Sesuatu yang haram, belum tentu ia dihukumi najis. Tidak ada dalil dari Quran dan hadis yang tegas mengatakan babi itu najis. Kalau dianggap najis, gimana mensucikan piring dan alat makan yang dipakai makan babi? Apa harus dihancurkan semuanya termasuk yang ada di dalam lemari, seolah penyakit menular? Sebagian ulama bilang karena dianalogikan dengan najisnya anjing, maka najis babi tergolong berat dan harus dibersihkan dengan 7 basuhan plus dengan tanah. Ulama lain bilang najisnya gak berat dan cukup dicuci biasa saja, seperti penjelasan Nabi di kitab hadis riwayat Bukhari dan Abu Dawud. Fain wajatum goiroha fala takulu fiha wa ilam tazidu faksiluha wa kulu fiha. Artinya, kalau ada wadah lain, pakai. Tapi kalau gak ada, cuci dan makanlah dari wadah itu saja. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.